Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan matahari? Di video kali ini, kita akan melakukan simulasi luar biasa untuk memahami efek panas, radiasi, dan apa yang terjadi pada benda-benda yang mendekati bintang raksasa kita ini. Rata-rata, jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Jarak ini ideal untuk kehidupan di bumi, karena kita menerima cukup cahaya dan panas. Tapi apa yang terjadi kalau kita semakin dekat? Yuk, kita coba bayangkan. Pada jarak 50 juta kilometer, kita masih berada dalam zona yang cukup aman, tapi suhu sudah mulai terasa panas. Kita akan merasakan panas ekstrim, dan pesawat memerlukan perlindungan ekstra dari radiasi untuk bertahan. Pada 10 juta kilometer, bahaya semakin meningkat. Radiasi matahari yang kuat bisa menghancurkan perangkat elektronik, dan panasnya akan menghancurkan pelindung logam biasa. Kita akan membutuhkan teknologi canggih seperti yang dimiliki oleh Parker Solar Probe milik NASA. Parker Solar Probe adalah pesawat ruang angkasa milik NASA yang dirancang untuk mempelajari matahari dan korona luarnya. Parker Solar Probe adalah pesawat ruang angkasa milik NASA yang dirancang untuk mempelajari matahari dan korona luarnya. Pada jarak 1 juta kilometer, kita mendekati korona, atau atmosfer luar matahari, di mana suhu bisa mencapai jutaan derajat Celcius. Ledakan energi dan radiasi intens di sini bisa langsung membakar apapun yang mendekat. Belum lagi badai matahari yang sering terjadi. Permukaan matahari yang penuh ledakan dan letupan ekstrim menunjukkan skala panas yang luar biasa. Jika kita berani mendekati permukaan matahari, kita akan menghadapi suhu lebih dari 5.500 derajat Celcius di fotosfer, dan bisa mencapai 15 juta derajat di inti. Dalam jarak ini, tidak ada material yang mampu bertahan, semua akan meleleh dan menguap. Tidak hanya panas, radiasi sinar UV, dan partikel berenergi tinggi di sekitar matahari bisa merusak DNA dan menghancurkan sel tubuh dalam sekejap. Inilah alasan kita membutuhkan perlindungan ekstra jika ingin mendekati matahari. Matahari melepaskan energi besar dengan letupan api, flare, dan partikel. Badai matahari adalah ledakan energi yang sangat besar di permukaan matahari. Ledakan ini bisa melepaskan sejumlah besar radiasi dan partikel keluar angkasa yang dapat memengaruhi bumi jika badai tersebut mengarah ke kita. Medan magnet yang kuat di matahari bisa mengalami pelintiran dan penumpukan energi. Saat energi ini melepaskan diri, terjadi fenomena yang disebut suar matahari, solar flare, atau lontaran massa korona, CME, yang mengirimkan radiasi dan partikel berenergi tinggi keluar angkasa. Saat partikel-partikel dari badai matahari mencapai bumi, medan magnet kita akan melindungi permukaan, tetapi efeknya bisa dirasakan. Dampaknya meliputi gangguan komunikasi satelit, listrik, dan bahkan teknologi GPS yang kita gunakan sehari-hari. Bahkan bisa terjadi pemadaman listrik besar-besaran jika badai ini cukup kuat. Badai matahari ekstrim pernah terjadi dalam sejarah, seperti peristiwa Carrington pada tahun 1859 yang menyebabkan kerusakan besar pada sistem telegraf saat itu. Jika badai serupa terjadi sekarang, efeknya akan sangat merugikan, mulai dari pemadaman listrik global hingga kerusakan sistem komunikasi modern. Matahari merupakan anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam semesta ini. Dalam Al-Quran matahari disebut dengan kata Syams, dan terulang sebanyak 33 kali. Al-Quran memiliki banyak mukjizat, dan salah satu yang paling menakjubkan adalah penyebutan matahari, bulan, dan cahaya yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita banyak berkah, dan malam, serta siang adalah salah satu berkah yang paling menonjol. Surat yang artinya matahari adalah surat Asy-Syams. Surat ini terdiri dari 15 ayat, dan termasuk golongan surat Makkiyah. Ayat pertama surat Asy-Syams berbunyi, demi matahari, dan sinarnya pada pagi hari. Selain surat Asy-Syams, beberapa surat Al-Quran yang berhubungan dengan matahari adalah Surat Al-An'am ayat 96, yang menyebutkan bahwa matahari
dan bulan digunakan untuk perhitungan. Surat Al-A'raf ayat 54 yang menyebutkan bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Rahman ayat 5 yang menyebutkan bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Surat Fusilat ayat 37 yang menyebutkan bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 33 yang menyebutkan bahwa matahari dan bulan beredar di garis edarnya. Jadi, mendekati matahari itu seperti menghadapi kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Semakin dekat, semakin jelas bahwa bumi berada di lokasi sempurna untuk kehidupan. Terima kasih, matahari. Karena telah memberikan kita cahaya dan energi dengan aman dari kejauhan. Terima kasih sudah ikut perjalanan mendekati matahari. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk petualangan luar angkasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.